Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu. Sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam masyarakat Yahudi, hari Sabat adalah hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Pada hari itu, orang tidak boleh untuk melakukan pekerjaan berat, termasuk melakukan penyembuhan. Maka tindakan Yesus menyembuhkan perempuan yang bungkuk pada hari Sabat mendapat kritikan dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Padahal orang-orang Farisi membiarkan binatang diselamatkan kalau jatuh dalam lubang kubur pada hari Sabat. Bukankah keselamatan manusia lebih penting daripada keselamatan binatang? Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dalam Injil hari ini dikisahkan Yesus menghabiskan hari-harinya di hari Sabat di rumah ibadat. Di sana Yesus mengajar dan menyembuhkan orang sakit. Orang sakit yang disembuhkan Yesus adalah seorang perempuan yang sudah bungkuk selama 18 tahun. Di mata orang Yahudi, perempuan itu tampak hina karena tubuhnya yang rusak. Namun di mata Yesus, perempuan itu layak untuk disembuhkan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, belas kasih Yesus tergerak melihat usaha perempuan itu
untuk datang beribadat ke bait Allah, walau dalam kondisinya yang sakit. Yesus melihat perempuan itu sungguh berharga, bernilai, sehingga ia memilih untuk menyembuhkannya daripada mentaati hukum Taurat yang kaku. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Injil hari ini kita diingatkan untuk mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Kita juga diingatkan untuk tidak berlaku seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang menghalang-halangi orang lain untuk mendapatkan anugerah dari Allah. Dari perempuan yang disembuhkan Yesus, kita diingatkan bahwa sakit fisik tidak menghalangi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Semoga semangat perempuan yang disembuhkan Yesus menggerakkan kita juga untuk semakin dekat dengan Tuhan melalui kehadiran kita dalam ibadat-ibadat dan ekaristi. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Bapa yang Maha Cinta, bantulah kami untuk semakin bersemangat mendekatkan diri kepadamu lewat kehadiran kami dalam ibadat dan ekaristi dengan pengantaran Kristus Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.